kesempatan ini, mari kita membaca sholawat nariyah. Mungkin sholawat nariyah ini kalau bisa dikatakan lebih awal adanya pergerakannya di Bali. Sebelum ada di tanah Jawa, bahkan semakin sekarang melebar. Memang yang dicita-citakan beliau, sholawat nariyah ini dapat berkumandang di seluruh Nusantara. Muncak maturana cak mungkingah sa Indonesia ria beda sholawat bisa epateti tameng bisa epateti panyekenah ada pebangiran. Dan pergerakan awalnya di bumi Bali justrunya melewati Kiai Zubairi yang diperintahkan oleh Kiai Muhammad dan diperintahkan juga oleh Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Semoga beliau-beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Dan kita para hadirin sekalian, generasi-generasi berikutnya, mungkin yang hadir di sini ini kecil yang pernah menangi Kiai Muhammad, ataupun tidak banyak sekajapok kaki Sufyan, dan segelintir juga yang menangi Kiai Zubairi. Namun barokahnya, niat keikhlasannya, perjuangannya untuk menaruh di dada kita hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di dada kita, di rohani kita, buahnya sekarang di Bali alhamdulillah kita merasakan bersama titik-titik sholawat di mana-mana. Bahkan ada yang setiap hari berusaha untuk menghatamkan. Semoga teman-teman di sini mengalir semua barakah dari niat-niat beliau. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian, ini judulnya saja sebetulnya tadi mungkin walaupun saya agak terlambat sudah disebutkan oleh Kiai Zaki. Judulnya saja menghauli Kiai Sufyan. Tapi yang kita hauli di sini juga Kiai Muhammad, karena jasanya juga banyak ke kita-kita. Kiai Zubairi, Kiai Wafi, bahkan para sesepuh-sesepuh kita semuanya. Kita mendoakan lewat barakahnya sholawat nariyah, semoga diampuni dosa-dosanya beliau-beliau. Semoga ditinggikan derajat-derajatnya beliau-beliau. Kita generasinya, kita merupakan tabungan akhiratnya beliau-beliau. Seperti yang disampaikan Kiai Tamim tadi, semoga menjadi tabungannya yang berada di jalurnya beliau-beliau. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian, wajib menyampaikan niat sholawat. Tentunya yang pertama niat sholawat itu kita meniatkan di hati kita agar selalu bertambah keimanannya kita kepada Allah. Semakin bertambah kecintaannya kita kepada Rasulullah. Ini benih awal ini. Ini sebetulnya yang menjadikan para sahabat-sahabatnya Rasulullah itu berubah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Rasulullah itu menaruh kecintaan, hubungan antara para sahabat, hubungan kekerabatan bahkan, kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Itu semuanya benih awalnya adalah keimanan. Benih awalnya adalah keimanan. Dan kita-kita ini, sholawat nariyah ini yang paling kita minta itu adalah keimanan. Bagaimana iman ini apabila masuk ke dadanya seorang akan merubah segala akhlaknya. Yang awalnya pelit, kemudian menjadi dermawan. Yang awalnya suka membenci orang, kemudian menjadi penyuluh. Yang awalnya tidak terlalu banyak bermanfaat, hanya bermanfaat kepada istri dan anaknya, kemudian bermanfaat kepada masyarakat.
yang pada awalnya hanya memikirkan dirinya, kemudian memikirkan anak sampai ke akhiratnya, yang pada awalnya hanya menginginkan kekayaan, tapi kemudian berkembang cita-citanya ingin kaya juga sampai nanti menuju surga. Semoga dianugerahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ini awalnya. Sholawat nariyah itu adalah awal berangkatnya kita meminta keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Niat nomor 2, kita memohon agar kita semua melewati masa-masa sampai kepada umur kita ini, mulai berangkatnya dari awal, semoga menjadi manusia yang mudah dan mau ataupun mengerti, bahkan mengamalkan tuntunannya Allah dan tuntunannya Rasulullah serta anjurannya para aulia-aulianya Allah. Karena aulianya Allah ini adalah cabangnya dari para nabi-nabinya Allah. Semenjak kenabian ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad, di sebelumnya Nabi Muhammad itu para nabi-nabi, nabi yang anak keturunannya dari Nabi Allah Ibrahim 17, yang dari Adam sampai ke Nabi Allah Ibrahim 8. Jadi nabi ini kebanyakan anak keturunannya Nabi Allah Ibrahim. Makanya diajarkan sholawat Ibrahim oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita-kita. Setelah kenabiannya Nabi Muhammad ditutup, barokahnya anak keturunannya Nabi Allah Ibrahim Allah berikan kepada umatnya Muhammad. Walaupun tidak ada kenabian, tapi pangkat kewalian ini akan terus berlanjut sampai hari akhir. Semoga kita dianugerahkan barakah-barakahnya ini. Amin Allahumma amin. Ini adalah kita yang mempunyai wadah bagaimana lewat sholawat nariyah kita menjadi orang-orang yang akhirnya senang kepada ilmu, senang kepada sambungan Rasulullah, senang kepada para aulia-aulianya Allah. Ini kita mintakan di sholawat nariyah, sehingga kalau senang kepada aulianya Allah, walaupun kita itu dalam kemaksiatan, walaupun kita masih belum tentu melaksanakan kewajiban, ada mahabbah di hati kita yang kemudian menuntun kita kepada jalan yang lebih benar. Semoga dianugerahkan semuanya ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon agar supaya kita masyarakat di Bali ini, khususnya Bali pada umumnya dan umat Islam seluruhnya, dijauhkan dari malapetaka dan musibah. Amin Allahumma. Baik musibah yang sifatnya akut, yang sifatnya sangat sulit dihilangkan, namanya musibah penyakit hati. Konon yang paling akhir yang akan keluar dari hatinya orang mukmin, penyakit di dalam hati itu adalah hubbul jah, senang dipuji, senang kepada jabatan. Kemudian setelah bebas dari itu akan diangkat oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Paling terakhir yang keluar, sebelumnya itu hubbul mal, hubbur riyasa, semuanya, ghadab, suka marah, benci, hasud, dengki. Itu kita mintakan semuanya di sholawat nariyah ini. Semoga hati kita, modal hidupnya kita di dunia, tempat penglihatannya Allah kepada kita di hati kita, semuanya adalah modalnya hati. Semoga dikaruniakan terbebas dari musibah dan malapetaka. Amin Allahumma amin. Niat selanjutnya para hadirin sekalian adalah niat husnul khatimah.
kita mempunyai akhir yang baik, atau sering Kiai Sufyan mengistilahkan husnul khatimah, memakai ya ta'nis, berarti di setiap kehidupannya kita ada kebaikan. Kita mempunyai keluarga, keluarganya kita terarah kepada kebaikan. Kita mempunyai usaha, kita mempunyai perdagangan. Tadi seperti diceritakan oleh Kiai Tamim, Kiai Sufyan itu jangan dikata cuma menjadi kiai yang tidak bertani. Kiai Sufyan itu komplit, dagang iya, bertani juga iya, menjadi tukang iya, lengkap. Yang dicontohkan beliau lengkap. Mulai dari bertani, beliau juga bertani. Mulai dari menjadi pertukangan, lengkap memang. Yang dicontohkan oleh beliau lengkap. Tapi kelengkapan itu semuanya diarahkan kepada Allah. Niat bertani, bertaninya karena Allah. Niat berdagang, berdagangnya juga karena Allah. Sehingga karena niatnya baik, apapun yang dihasilkan dari niat itu pasti akan menuju kepada kebaikan. Semoga dianugerahkan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Niat yang terakhir, kita memohon semua niat-niat kebaikan, khususnya niat-niat dari teman-teman masyarakat Bali. Memang sholawat nariyah ini para hadirin sekalian, kalaulah bisa dikatakan sebagai sholawat pergerakan memang bisa dibenarkan. Jadi kita ini memang bergerak dari bawah. Memang jarang kita bergerak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Apa tujuannya? Agar supaya kita itu kalau diibaratkan pohon, akarnya itu menghujam ke bumi. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Karena tidak akan ada buah yang manis, hasil yang baik kalau tidak dari akar yang baik. Ataupun buahnya baik tapi akarnya busuk, di atasnya juga akan busuk. Makanya niat hati, niat kita dari bawah, niat ini agar menghujam ke dalam tanah, sehingga kehidupannya kita ini terus berlanjut, serak, muncak maturana, awet, sehingga sholawat nariyah sampai ke anak cucu kita, sampai kebaikannya semuanya para aulia ini dapat kita rasakan kepada anak cucu kita. Semoga dianugerahkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Baik kebaikan yang bersifat personal ataupun kebaikan bersifat keluarga, bahkan kebangsaan. Sekarang ini para hadirin sekalian, kalau ada di Jawa itu banyak penyakit dua. Apa? Penyakit sakit dan penyakit tidak punya uang. Banyak saya sakit, banyak saya tandi PC. Makanya mungkin ekonomi ini ke depan kita tidak tahu bagaimana, tapi kita memohon lewat barakahnya salawat, lewat barakahnya para aulia yang dikhali di sini ini. Semoga pada khususnya pengamal salawat nariyah selalu diberikan solusi oleh Allah, selalu dimudahkan kehidupannya oleh Allah. Kita hidup di sini walaupun ada di perantauan, kita juga tidak lepas dari hubungan baik kepada para aulia-nya Allah. Semoga di sini juga diberikan ketentraman, amin. Semoga di sini juga diberikan keamanan, amin. Kesehatan, dan kita dianugerahi oleh Allah segala niat-niat kebaikan yang tersimpan dari rahasia-rahasianya beliau wa ala hadhihi niyah bisirril Fatihah.